Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat rekan-rekan media sekalian. Ya, baru saja kami menyelesaikan permintaan keterangan dengan beberapa orang ajudan atau ADC dari Bapak Ferdi Sambo. Nanti Pak Anam dan Pak Ramadan, Pak Anam akan menyampaikan beberapa hal. Setelah itu silakan kalau ada 1-2 pertanyaan. Selanjutnya nanti bisa diteruskan dengan doorstop atau yang lain. Terima kasih. Saya persilakan Pak Anam. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih ke teman-teman kepolisian. Ini ada Pak Karo Kemas, Pak Ramadan, dan teman-teman dari Itasum yang seharian ini berada di Komnas HAM untuk mendampingi proses pemeriksaan. Nah, kami tadi memeriksa sejumlah ADC dari Irjen Sambo, Kadif Propam nonaktif, ya. Bagaimana kami akan menceritakan beberapa hal yang penting. Yang pertama, bagaimana proses kami melakukan pemeriksaan. Jadi sejumlah orang itu kami periksa secara terpisah. Jadi tidak dalam satu ruangan yang sama, tapi secara terpisah. Ini penting untuk kami sampaikan agar kami juga mendapatkan berbagai kekayaan informasi yang diperlukan untuk terangnya peristiwa. Jadi saya ulangi lagi, kami tadi memeriksanya tidak dalam satu tempat yang sama, tapi terpisah. Masing-masing orang dimintain keterangan oleh masing-masing dari anggota tim kami. Nah, apakah beliau yang mendampingi ini ikut di dalamnya? Tidak ikut di dalamnya sama sekali. Jadi memang itu otoritasnya Komnas HAM dan kami dikasih keleluasaan yang sangat besar, dan terima kasih pada teman-teman kepolisian. Komitmen dari Ketua Tim Sus memang demikian, dari komunikasi kami dengan Pak Irwasum, dengan Pak Waka, ya komitmennya adalah membuka seluas-luasnya. Jadi para pendamping ini yang hanya duduk di ruangan saya, yang lain di ruang pemeriksaan yang sifatnya satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kami dalami? Yang kami dalami pastilah ya ini masih berupa keterangan terkait bagaimana peristiwa itu. Itu pasti kami dalami. Ya, bahkan kami suruh minta menggambar posisi-posisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendalami spektrum sebelum hari H, sebelum Jumat itu kami tarik ke belakang, kami tanya semua apa yang terjadi, bagaimana peristiwanya, bahkan kondisinya kayak apa. Kondisinya kayak apa itu salah satu yang penting, misalnya begini. Ini kondisinya pakai bercanda-bercanda, tertawa, atau tegang. Nah, itu kami tanya. Ternyata di beberapa orang yang ikut dalam forum itu ngomongnya memang tertawa-tertawa. Nah, itu yang kami tanya. Jadi kami lihat spektrum bagaimana kondisinya. Yang kedua, kami juga tarik spektrum yang lebih luas, spektrum waktu yang lebih luas. Ya, misalnya di Magelang ngapain, baju apa, ngapain saja dan sebagainya. Dan termasuk juga spektrum waktu, kapan berangkat dari Magelang sampai kapan nyampe di Jakarta. Di Jakarta ngapain aja, pakaiannya apa, kami tanya secara detail dan lengkap. Dan masing-masing orang memiliki jawaban sendiri-sendiri, karena kan ditanyain sendiri-sendiri. Nah, apakah sama ataukah tidak, itu nanti diolah di tim, nanti juga disebut rapat asumsi. Jadi ini barusan selesai, langsung kami turun. Jadi mulai jam kurang lebih jam 1 tadi sampai berakhir barusan sekitar 10 menit kan. Nah, yang berikutnya yang penting yang juga ingin kami sampaikan adalah kami juga menanyakan soal bagaimana sekuen hubungan ADC satu dengan yang lain, termasuk juga karakter masing-masing ADC. Kami tanya di masing-masing orang itu, kami tanya pertanyaan yang sama.
ya, pertanyaan sama ini untuk melihat sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi dan background apa yang terjadi di squad itu. Jadi misalnya ADCA kami tanya bagaimana soal perilaku kehidupan sehari-hari ADC yang lain, itu kami tanya semua. Ini penting untuk melihat sesuatu yang kami dapatkan, ya, yang kami dapatkan sendiri oleh Komnas HAM untuk melihat constraint waktu dan untuk melihat konteks yang terjadi dalam constraint waktu itu. Termasuk yang tadi saya bilang di awal soal tertawa. Jadi soal tertawa kita tanya ini kondisinya tekanan enggak dan sebagainya, gimana mau tekanan tertawa tekanan. Tentu banyak yang ngomong demikian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kita bisa doorstop. Pak Harunus mau cukup ya? Langsung aja Pak. Cukup ya? Oke, terima kasih banyak. Oke. Ya, ini biar pamit dulu, biar kami bisa doorstop. Nanti kita sampaikan hasil dari Jambi. Oke. Gitu ya. Ini Kasih Pak. Ya. Kita tutup dulu, saya doorstop sini. Silakan Pak. Terima kasih ya. Ya. Yang pertama, karena ini dua pertanyaan yang nyambung sebenarnya, langsung dijawab secara langsung aja. Yang pertama begini, semua ajudan tersebut ditanyain pertanyaan yang sama. Semuanya memiliki pertanyaan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada kekhususan di masing-masing orang karena memang dalam struktur peristiwa yang menurut catatan kami punya kontribusi sendiri-sendiri. Misalnya Barada E, ya, itu kontribusinya apa dalam struktur peristiwa, ya kami tanya soal begitu. Berbeda dengan ajudan yang lain yang memiliki kontribusi apa dalam peristiwa itu, ya kami punya spesifikasi pertanyaan. Jadi spesifikasi pertanyaan tidak hanya di Barada E, tapi di semua ajudan. Tapi semua ajudan memiliki pertanyaan yang sama. Yang kedua, ya, kalau apakah ini ada sespri dan sebagainya, ada supir dan sebagainya, yang kami tanya tadi hampir semuanya ajudan ya, yang dalam pekerjaan sehari-hari ada yang juga jadi supir. Pak, ada penjelasan Pak dari Komnas HAM terkait keterlambatan dari Baradae untuk akan memberikan penjelasan di Komnas HAM? Tempatnya berbeda mereka, makanya yang lain datangnya agak pagi, tadi jam 10 berarti ya. Kita mulai jam 10 sampai jam sekarang ini, barusan selesai ya 15 menit yang lalu. Nah, Baradae baru siang tadi, teman-teman juga bisa lihat sendiri karena tempatnya berbeda. Jadi mereka tidak dalam satu tempat yang sama. Baradae datang dari tempat yang berbeda. Makanya memakan waktu untuk perjalanan menuju Komnas HAM. Mana? Dari mana? Beda dari mana? Nanti ditanya sendiri pada Pak Polisi. Bapak, saat kejadian apakah ketujuh orang ini ada di rumah Pak Irjen Sambo yang ini? Ada yang ada yang tidak. Yang ada berapa boleh? Ada yang ada dan yang tidak. Jumlahnya berapa, orangnya berapa, nanti kami akan simpulkan. Pak, ada 7 yang awal, 5 yang kami lihat pagi, lalu Barada. Tadi yang datang 6 orang. Tapi yang satu lagi mana Pak? Yang satu itu gimana? Satunya lagi ada alasan atau gimana Pak? Belum ada alasan, kami juga belum ada pemberitahuan. Kan angka 7, angka 8 itu kan dari foto yang beredar di semua media toh, foto-foto yang itu. Nah, kami memang masih membutuhkan beberapa keterangan yang beberapa entah itu ajudan, entah itu pengurus rumah tangga dan sebagainya untuk memperkuat apa yang kita dapat hari ini. Kapan waktunya sedang kita atur. Pak, yang tidak datang hari ini besok langsung dijadwalkan lagi atau? Besok ada agenda yang lain. Apa Pak? Nanti saya umumkan. Nanti setelah ini selesai baru saya umumkan. Baradae ngaku nembak nggak Pak sesuai apa yang diduga? Iya. Dalam pemeriksaan tersebut. Apakah benar terlibat Pak? pengakuannya seperti apa? Iya, soalnya kan diduganya terlibat dalam baku tembak. Iya. Sepanjang yang tadi kami periksa, Baradae menjelaskan banyak hal. Salah satunya adalah soal menembak. Salah satunya Dia membenarkan apa? berarti membenarkan ya Pak? Beliau mengakui atau bagaimana Pak? Mengakui penembakan. Pertanyaan kami sifatnya terbuka, penjelasannya yang kita harapkan adalah deskriptif. Tadi
Ya, makanya ini panjang sekali proses permintaan keterangannya karena jawabannya kami minta untuk deskriptif. Jadi kalau minta kesimpulan dan sebagainya kami belum bisa menyimpulkan karena semua jawabannya memang kami minta untuk deskriptif. Berarti Tapi terlibat ya, deskripsinya Pak? Barade itu sama nggak Pak dengan kronologis yang disampaikan Polres Jaksel? Bahwa Nah. ada dugaan pelecehan seksual, kemudian baru ada tembak menembak begitu Pak? Kami tidak bisa menjelaskan karena panjang sekali dan itu nanti akan kami munculkan di di laporan akhir. Tapi ada Yang beda Pak. atau sama Pak? Kalau ada beda atau sama dengan penjelasan semua pihak di negeri ini, ya pasti berbeda. Karena pertanyaan kami berbeda dengan pertanyaan institusi yang lain atau pihak yang lain. Apakah lebih kaya ataukah lebih miskin daripada lembaga yang lain? Ya, itu masing-masing. Tapi kami punya satu sekuen peristiwa dan satu sekuen nilai yang kami ingin bangun. Jadi memang berangkat dari sana, itu kami kembangkan pertanyaan-pertanyaannya sehingga memang lebih detail dan lebih kaya. Harusnya demikian. Pak, ada klarifikasi soal luka-luka selain luka tembak dari 7 ajudan tadi, Pak? Soal luka-luka sudah kemarin. Ya, Pak, itu detail sekali. Ajudannya Pak. Inisial ajudannya. Inisial Nama-namanya Pak yang diperiksa tadi. Nama-nama ajudan yang diperiksa tadi. Kan yang diceritakan itu baku tembak, tapi kan ternyata ada luka sayatan dan lain-lain. Artinya kan itu kan harusnya didalami kepada ajudan-ajudan itu. Jawabannya? Luka sayatan dan luka tembak dan semua cerita soal luka sudah berakhir kemarin ketika kami ya menanyakan kepada dokter forensik dan kami melihat langsung jenazah sebelum diotopsi. Jadi kami tahu persis, kami nggak perlu melihat misalkan keterangan dari mereka untuk jenazahnya sendiri bisa membuktikan dirinya sendiri. Jadi jenazah sebelum diotopsi kami lihat, ya lukanya kami lihat, struktur dan karakter kami lihat, sudut luka juga kami lihat, yang itu akan menentukan kira-kira sudut tembaknya juga kami lihat, termasuk operasi, nah, proses gitu, proses kalau ada pembedahan dan sebagainya juga kami lihat, di dalamnya juga kami lihat. Kalau yang Ada pertanyaan yang setelah soal ini selesai nanti bisa dijawab pengumuman saya untuk agenda besok. Pak, inisialnya Pak. Inisial Pak. Inisial ajudannya Pak. Nanti kalau ini sudah selesai akan saya umumkan itu untuk besok pasti akan ketahuan. Pak, tadi dikembangkan soal Pak, inisialnya Pak. Pak, tadi dikembangkan soal beberapa hari sebelum penembakan dijelaskan ada spektrum tertawa-tawa itu untuk apa? Apakah itu terkait dengan ancaman yang disampaikan oleh kuasa hukum dari keluarga Brigadir J, Pak? Semua soal yang sudah muncul di publik, termasuk semua soal yang sudah kami dapat yang belum bisa kami umumkan di publik, kami uji dalam semua cerita itu. Termasuk kalau tadi ada, apakah ada ancaman dan sebagainya, itu juga jadi pertanyaan kami. Itu dikonfirmasi. Termasuk juga, ya, sekuen yang paling dekat dengan jam kematian yang kami tanya, bagaimana dengan situasi dan sebagainya. Salah satu jawaban yang paling penting adalah memang muncul tertawa-tertawa yang enak ngobrolnya dalam satu momen tertentu yang nanti kita akan umumkan. Berarti kalimat ancaman itu yang berbunyi kalau dia berani naik ke atas dihabisi ada, Pak? Nggak bisa saya sebutkan. Tapi itu ditanyakan, tapi itu dikonfirmasi. Semua hal yang terkait peristiwa hari H sampai ke belakang, ya kami konfirmasi. Pak Rajudan mengonfirmasi tewasnya di rumah Sambo. Semua hal yang terkait peristiwa, ya terkait peristiwa keberadaan mereka, kan tadi nanya apakah ada yang terkait terkait di TKP dan sebagainya, pasti kami tanya. Pak, berarti terlibat ya Pak, penjelasan Pak, inisialnya dong Pak. ABC Pak, tapi kan ada kadif propam juga di situ yang itu jadi bosnya mereka lah. Itu juga hubungan itu didalami juga Pak. Semua lah, hubungan antara ADC dengan ADC, ADC dengan Pak Sambo, ADC dengan Bu Putri, kami tanya. Pak, kenapa diizinkan megang Glock? Apakah juga ditanyakan Pak? Semua hal yang terkait, terutama yang sudah muncul di publik, kami tanyakan. Pak, untuk ajudan yang belum datang, apakah Pak. akan hadir juga Pak? Untuk ajudan yang belum datang? Kami akan upayakan, apakah di Komnas HAM, akan di tempat lain, ya, apakah tambahan-tambahan yang nanti akan kami minta, kami akan upayakan.
Itu beneran terlibat Pak jadinya Pak? Mohon penegasannya Pak. Maksudnya dari keterangan Baradae itu apakah benar dia ini terlibat dalam baku tembak pada saat Jumat itu Pak? Mohon penegasannya Pak. Apakah dia ada dalam struktur peristiwa? Dia dalam struktur peristiwa. Pak, mengingat kasus ini kan banyak pressure-nya Pak, kondisi mental Baradae tadi ketika bertemu dengan Teman-teman melihat sendiri. Silakan dinilai sendiri, kan tadi juga lewat loh. Masuk dan keluarnya. Tembakan sendiri itu Baradae mengaku mengeluarkan 5 tembakan atau lebih? Besok akan kami jelaskan dalam sesi yang kalau ini sudah selesai saya akan umumkan besok mau ngapain Komnas HAM. Pak, hubungan ADC dengan Bu Putri ini di dalamnya apa ya? Apakah sebagai Semua mas. Berarti tentang isu-isu yang beredar terkait dengan kedekatan dan lain-lain itu juga ditanyakan? Maksudnya bagaimana? Ada isu-isu yang beredar, ada hubungan dan tanda kutip hubungan khusus Dalam tanda kutip itu apa? ya hubungan apa ya? Personal Pak, hubungan personal. Itu juga ditanyakan atau hanya profesionalitas antara Polri? Semua soal hubungan ADC dengan ADC, karakter ADC dengan ADC, terus karakter ADC dengan Pak Sambo dengan Bu Putri kami tanya. Pak, inisial ajudan yang datang siapa saja Pak? Pak. Teman-teman bisa hitung sendiri dan bisa lihat sendiri. Pak, jadi ada berapa total pertanyaan Pak yang diajukan ke 6 ajudan Pak? Dilaksanakan proses pemeriksaan sejak jam 10 dan berakhir menjelang maghrib. Pak, kan beberapa pertanyaannya sama Pak, tapi kok Baradae datang lebih telat tapi selesainya lebih cepat itu Pak dibandingin yang lain-lain? Atau mulainya menunggu Baradae tadi Pak? Kan yang pulang duluan siapa? Yang pulang duluan yang 5, tapi yang dari Baradae-nya itu kan Pak pemeriksaannya itu yang pagi-pagi itu sampai 7 jam lebih, tapi Baradae itu sampai disingkat Pak. Iya Pak. Oh enggak, sama aja. Alibi mereka ini Pak sampai jadian itu akan diproses kemana Pak sama Komnas HAM? Nah, ini yang paling penting benar. Ini pertanyaan penting. Apa yang didapat Komnas HAM dan untuk apa nih semua informasi ini digunakan oleh Komnas HAM? Satu, memang kami akan memeriksa soal sekuen waktu. Jadi dalam cerita ADC yang juga penting adalah soal sekuen waktu. Sekuen waktu ini nanti yang akan kita sandingkan dengan sekuen waktu yang lain. Ya, itu penting sekali. Yang kedua, ya, soal berbagai cerita yang terjadi dalam semua konteks itu akan memberikan konteks sebenarnya peristiwa terjadi itu kenapa. Oke. Yang ketiga, yang penting dalam pemeriksaan tadi, relasi antara hubungan Pak Sambo sama Bu Putri dan rekan-rekan ADC itu kayak apa. Nah itu juga kita lihat, termasuk misalnya dengan almarhum Joshua kayak apa. Karena yang muncul di publik misalnya keluarganya bilang Pak Sambo dan Bu Sambo itu orang baik misalnya, kita cek itu tadi. Artinya kan ada waktu. Cek kemana Pak? Apakah ke CCTV? Alibi mereka ini kan perlu dikonfirmasi juga. Makanya yang paling penting kan juga sekuen waktu. Ya, sekuen waktu itu kan ketika diceritakan, oh saya jam segini ada di sini, jam segini menuju ke sini, jam segini melewati ini, itu kan semuanya kan ada. Ya, nah itu yang akan dicek nanti dengan semua rekam jejak digital. Artinya untuk melengkapi informasi ini akan ada pemeriksaan kepada Pak Sambo dan Bu Putri ya Pak ya? Karena tadi baru ADC doang. Pertanyaannya udah lewat Mas, itu udah saya jawab di awal-awal. Enggak, kamu nggak mengikuti komentar. Ya, Pak, soal juga pemeriksaan juga ditanyakan ke mereka para juga. Pemeriksaan soal luka, ya, yang kemarin kami periksa kepada Dokes itu sudah menunjukkan banyak hal. Ya kan? Siapapun boleh ngomong apapun, tapi bahasa luka di tubuh, tubuh sebelum diotopsi, ya kan? Dan cara mengotopsi, kronologi dan prosedur melakukan otopsi itu bisa menjawab apakah ada luka akibat tindakan tertentu atau tindakan tertentu yang lain. Penyiksaan ataukah tidak, penembakan ataukah tidak, melihat bahasa tubuh kayak gitu udah beres. Dari analisa awal itu seperti apa Pak? Kesimpulannya nanti setelah laporan ini selesai. Pak, kalau ada selesai Ini selesai, kalau ini selesai saya umumkan. Besok Komnas HAM mau ngapain? Oke ya, selesai ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Besok kami memeriksa pemeriksaan untuk digital dan cyber. Digital forensik dan cyber.
Hubungannya apa digital forensik? Ngecek semua CCTV. Apa hubungannya cyber? Ngecek semua HP dan komunikasi. Gitu ya. Itu tim forensiknya dari ahlinya Komnas HAM juga atau dari Polri, Pak? Itu kami masih memanggil mereka besok. Yang dari Polri, Pak? Dari lapor dan dari Polri. Gitu ya. Pak, kalau bisa. Oke. Besok dimulai jam 1. Pak, kalau penyelidikan Komnas HAM selesai diserahkan kemana, Pak? Dan buat apa? Kebiasaan Komnas HAM lah itu. Ya kan pasti tahu lah Komnas HAM kalau laporan selesai kemana kan. Oke ya. Ya, disampaikan bahwa besok ada persiapan khusus nggak dari tim Komnas HAM yang akan datang ke ekshumasi? Ekshumasi? Apa namanya? Otopsi itu langsung. Oh, Komnas HAM saat ini sedang perjalanan menuju Jambi, Nguro Jambi tepatnya untuk menyaksikan ekshumasi. Jadi tinggal cross check begitu ya Pak dengan data-data yang kemarin dengan keterangan hari ini juga. Ekshumasi kita akan lihat hasilnya kayak apa, ya kan? Karena itu bagian penting dari proses, apalagi di permintaan dari keluarga J, ya akan kami lihat, ya kan? Tapi bahwa kemarin kami sudah melakukan semua proses permintaan pada dokter, ya, mulai dari melihat jenazah sebelum diotopsi sampai kelarnya otopsi, itu juga jadi catatan penting. Berapa orang Pak kalau boleh tahu? Nggak perlu kami sebutkan. Pak Anam, ada pertanyaan yang kelewat Pak, tadi ditanyakan Kak, Baradae sudah berapa lama menjadi ajudan dari Kadif Propam? Semuanya identitas soal dia, Kak. Semua orang kapan menjadi ajudan, ya, senjata dan sebagainya kami tanya. Bisa digambarkan lagi Pak suasana dari kasus pemeriksaan tadi, apakah dia dengan sosok komisioner juga atau hanya tim saja atau berapa tim? Mungkin itu berapa orang dalam menanyakan. Jadi pemeriksaan tadi itu kami lakukan terpisah, nggak ada yang double. Ya. Masing-masing ABC diperiksa lebih dari 1 orang. Apakah ada yang diperiksa oleh komisioner? Hampir semuanya juga ditemui oleh komisioner dan diperiksa. Pak, berarti tidak ada konfrontasi satu dengan yang lain ya Pak? Kami tidak membuka ruang untuk itu karena kami kepingin satu keterangan yang sifatnya genuine dari masing-masing orang.